was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Oke, kembali lagi dengan kapasitor teks. Nah, dapat dilihat di video sebelumnya. Di sini saya ada pesanan alat, yaitu untuk dibuatkan project IoT beserta program dan alatnya ya. Nah, ini alatnya, di dalamnya sudah ada ESP32 dan di sini ada sensor DHT11. Kan untuk monitoring kondisi ruangan panel, yaitu yang dimonitoring itu berupa temperatur dan humidity-nya. Nah, jadi ini adalah penampakan alatnya. Di sini ada DHT11, lalu di sini ada sabar on off dan adaptornya 5 volt, ada buzzernya juga, di dalamnya juga sudah ada ESP32. Jadi di sini alatnya bisa monitoring melalui telegram boot jika misalkan nanti kondisi ruangannya itu melebihi batas yang sudah ditentukan. Jadi batas yang ditentukan itu ada berupa kelembapan atau humidity dan ada temperatur yang berupa suhunya. Nah, nanti akan muncul notifikasi seperti ini, seperti di video yang sebelumnya. Tadi ada notifikasi masuk ketika alat itu saya nyalakan karena dia melebihi batas kelembapan atau temperatur yang sudah ditentukan di program ESP32-nya. Dan ini pun juga bisa dimonitoring secara real time dengan menggunakan Blink ya. Jadi di sini saya menggunakan dashboardnya itu berupa Blink dan di sini ada tampilan gauge dari temperatur humidity-nya berupa bar seperti ini, dan di sini juga bisa dimonitoring secara real time berupa chart dari waktu ke waktu ya. Nah, di sini bisa terlihat untuk catatannya, dia itu kelembapannya berapa saja, temperaturnya berapa saja di sini berdasarkan waktu yang sudah didapatkan dari ESP32-nya. Dan ini pun juga bisa dilihat di aplikasi Blink di HP. Jadi tidak hanya di webnya ini saja, kita juga bisa melihatnya di HP untuk dashboard Blinknya. Dan kita pun juga bisa mengontrol untuk reset dari buzzernya. Jadi kalau misalkan kondisi humidity atau temperaturnya itu melebihi batas, buzzernya itu kan menyala. Nah, kita bisa mematikan buzzernya terlebih dahulu hingga temperatur humidity-nya kembali ke batas yang sudah ditentukan secara normal. Dan kita pun juga bisa melihat dari Telegram. Misalkan di sini saya tulis garing start untuk melihat komen yang bisa digunakan dari Telegram boot yang sudah dibuat. Nah, kalau misalkan kita ketik garing start, kita bisa melihat komen-komen yang bisa kita gunakan ya. Di sini ada komen temperatur dan humidity, di mana temperaturnya untuk monitoring suhu, humidity-nya untuk monitoring kelembapan. Kalau misalkan kita pilih humidity ini, kita klik, dia akan langsung mengirimkan pesan humidity. Nah, seperti ini dia akan memberikan status kelembapannya. Nah, ini bisa dilihat status kelembapannya 89% RH. Nah, sekarang untuk yang temperaturnya kita akan cek. Nah, status suhunya sekarang 29 derajat Celcius ya. Nah, jadi kita bisa melakukan monitoring melalui Blink dan maupun Telegram boot. Dan untuk notifikasinya akan dikirimkan melalui Telegram boot ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang berminat mau dibuatkan project IoT, entah itu dari programnya atau itu dari alatnya mau dibuatkan sekalian, teman-teman bisa langsung saja DM saya di Instagram atau chat saya di Shopee dan Tokopedia saya. Di situ teman-teman bisa langsung requestkan secara detail project IoT yang mau dibuat seperti apa, mau dibuatkan alatnya, mau didesainkan seperti apa untuk alatnya juga bisa ya.
entah itu dari Blink, Telegram, MQTT juga saya bisa, atau menggunakan web server. Jadi tampilannya berupa web server dan disimpan nanti datanya di database-nya berupa MySQL. Untuk programnya bisa menggunakan PHP dan HTML ya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan untuk tampilan dashboard yang ada di HP. Nah, ini adalah tampilan dashboard Blink yang ada di HP-nya. Nah, kalau misalkan di sini tidak ada tanda offline, berarti tandanya kondisi alatnya itu sudah online ya. Jadi kita tidak jadi tandanya Blink-nya itu sudah terkoneksi dengan alat ESP32 di dalamnya. Nah, ini juga kita bisa memantau lewat HP tampilannya seperti ini, dan di sini pun juga ada chartnya. Ini sama dengan yang ada di web, tapi dia bedanya tampilannya ada di HP seperti itu ya. Nah, ini ada tombol resetnya, ini ada chart untuk humidity-nya, chart untuk temperaturnya. Nah, jadi bisa dimonitoring untuk temperatur dan kelembapan pada suhu ruang panel. Jadi bisa dimonitoring untuk temperatur dan humidity yang ada di ruang panelnya secara online, dan kita bisa memantau untuk suhu dan kelembapannya ya teman-teman. Nah, jadi di sini saya menggunakan boxnya itu box hitam seperti ini. Jadi bisa digunakan atau dilubangi sesuai keinginan. Nah, lalu jika misalkan teman-teman ingin pesan, apa saja sih yang didapatkan dari kita pesan alat di Capacito Tech atau di JTech Store? Jadi teman-teman nanti kalau misalkan mau dibuatkan alatnya, nanti teman-teman yang pasti dapat alatnya, dan nanti teman-teman juga dapat video tutorialnya. Video tutorial step by step langkah cara programnya itu seperti apa, lalu library yang dibutuhkan itu apa, itu nanti saya kirimkan juga untuk library yang saya gunakan untuk project IoT-nya itu apa, saya pandu. Dan jika misalkan nanti ada masalah saat proses pengerjaannya, teman-teman bisa koordinasi dengan saya, bisa ditanyakan untuk kendalanya apa, nanti bisa saya bantu untuk menyelesaikan troubleshooting masalah yang sedang dihadapi ataupun error-error yang terjadi saat ketika teman-teman mau mengerjakan project IoT-nya. Jadi seperti itu. Nah, jika misalnya teman-teman ingin dimasukkan di Shopee untuk alatnya, itu juga bisa, nanti teman-teman tinggal bilang saja mau dimasukkan di Shopee biar dapat gratis ongkir di Shopee. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi cukup sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Capacito Tech. Bye bye.